Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dwiki Osamaliki, NPM 2001 2010 260. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemantauan dan pengendalian strategi operasi. Perbedaan antara pemantauan dan pengendalian operasional dan strategis. Pemantauan dan pengendalian strategis melibatkan pemantauan dan evaluasi kegiatan, rencana dan kinerja dengan tujuan tindakan korektif di masa depan jika diperlukan. Pandangan strategis pemantauan dan pengendalian mirip dengan pandangan operasional, tetapi ada perbedaan. Pada tingkat strategis, tujuan seringkali kurang jelas. Mungkin juga ada pengetahuan yang lebih sedikit tentang bagaimana menghasilkan hasil yang diinginkan. Demikian pula, frekuensi intervensi kontrol yang dibuat berbeda. Pengendalian strategis bisa tidak berulang, dengan setiap tugas implementasi melibatkan proyek atau investasi yang unik. Salah satu model kontrol menggunakan perbedaan ini untuk membedakan, yaitu yang pertama, dengan menggunakan kontrol ahli. Kontrol yang dapat didelegasikan ke seorang ahli, yaitu seseorang yang kegiatannya berulang-ulang karena mereka telah membangun pengetahuan mereka di atas pengalaman sebelumnya di tempat lain. Kemudian yang kedua ada kontrol coba-coba. Organisasi dapat memperoleh pengetahuan tentang bagaimana mengendalikan dengan sukses melalui kegagalannya sendiri. Dengan kata lain, meskipun resep sederhana mungkin tidak tersedia pada tahap awal membuat intervensi kontrol, organisasi dapat belajar bagaimana melakukannya melalui pengalaman. Kemudian ada kontrol intuitif. Jika tujuan strategis relatif tidak ambigu, tetapi efek intervensi tidak diketahui, juga pengambilan keputusan strategis tidak berulang, pembelajaran dengan coba-coba tidak mungkin akan dilakukan. Dalam keadaan ini, pengendalian harus didasarkan pada tim manajemen yang menggunakan intuisi bawaannya untuk membuat keputusan pengendalian strategis. Kemudian ada kontrol yang dinegosiasikan. Penyelesaian yang dilakukan secara negosiasi dapat dicari yang kemudian dapat menjadi tujuan yang jelas. Kemudian ada cara kemajuan menuju tujuan strategis dilacak. Pemantauan dan pengendalian melibatkan pelacakan kinerja, pemindaian lingkungan, dan menafsirkan informasi yang dideteksi dan ditanggapi dengan tepat. Pemantauan mencakup kegiatan pertama. Untuk melakukan ini dengan sukses, setiap proses strategi operasi harus melacak kemajuan terhadap dua jenis tujuan implementasi, yaitu tujuan proyek yang menunjukkan kemajuan implementasi menuju titik akhirnya, dan tujuan proses yang menunjukkan konsekuensi implementasi terhadap proses operasi yang ingin dipengaruhi. Kemudian yang kedua, membandingkan kemajuan terhadap beberapa aspirasi atau target. Sebaiknya melibatkan berbagai ukuran, seperti tujuan dari balance scorecard atau mempertahankan ukuran keuangan tradisional, tetapi juga mencakup ukuran kepuasan pelanggan, proses internal, inovasi, dan kegiatan perbaikan lainnya. Proses pemantauan dan pengendalian berusaha untuk dapat mengendalikan risiko. Tugas utama dalam proses strategi operasi adalah mempertimbangkan potensi risiko, karena memahami risiko dapat membantu mengatasinya jika terjadi. Ada 6 aspek risiko yang sangat relevan dengan strategi operasi. Yang pertama ada dinamika pemantauan dan pengendalian, termasuk konsep longgar dan ketat kesesuaian atau keselarasan. Yang kedua ada risiko kinerja pasar dan operasi menjadi tidak seimbang, yang dapat menyebabkan risiko terkait operasi eksternal dan internal. Kemudian yang ketiga ada perbedaan antara risiko murni, yang melibatkan peristiwa yang hanya akan menghasilkan kemungkinan kerugian atau hasil negatif, dan risiko spekulatif, yang muncul dari skenario kompetitif dan menyimpan potensi kerugian atau keuntungan, dalam kurung hasil positif. Kemudian yang keempat, mengontrol risiko melalui strategi pencegahan, atau di mana operasi berusaha untuk mencegah suatu peristiwa terjadi. Strategi mitigasi, yang di mana operasi berusaha untuk mengisolasi suatu peristiwa dari kemungkinan konsekuensi negatif. Dan strategi pemulihan, yaitu yang di mana operasi menganalisis dan menerima konsekuensi dari suatu peristiwa, tetapi melakukan untuk meminimalkan atau meringankan atau mengkompensasinya. Kemudian yang kelima, resiko biaya penyesuaian. Ini adalah kerugian yang dapat terjadi sebelum strategi baru berfungsi sebagaimana yang dimaksud. Kemudian yang terakhir ada risiko intervensi, yaitu menimbulkan kesalahan tipe 1 dan tipe 2. Kesalahan tipe 1 ini terjadi ketika manajer melakukan intervensi ketika tidak diperlakukan. Kesalahan tipe 2 terjadi ketika manajer gagal mengenali kebutuhan akan intervensi di tempat yang sebenarnya ada. Kemudian yang selanjutnya ada studi kasus. Di sini saya mengambil studi kasus tentang pengendalian operasional kesediaan dalam upaya meningkatkan efektivitas
pada PT Imago Mulia Persada. Latar belakang, PT Imago Mulia Persada adalah sebuah perusahaan dagang yang kegiatan usahanya menjual furnitur dari Italia seperti sofa, meja, kursi, dan lampu hias. Sama seperti perusahaan dagang pada umumnya, di mana efektivitas pengendalian internal dalam mengelola persediaan akan sangat mempengaruhi kelancaran kegiatan perusahaan agar dapat tetap bersaing dengan perusahaan-perusahaan sejenis dan upaya mencapai tujuan perusahaan. Agar dapat memenuhi tujuan utama perusahaan, yaitu untuk memperoleh laba, perusahaan harus dapat meningkatkan kemampuannya dalam bersaing dengan perusahaan lain. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana merancang sistem dan menetapkan strategi pada perusahaan dagang agar dapat terus bertahan dan upaya mencapai tujuan perusahaan, yaitu dengan diberlakukannya proses efektivitas dalam menjalankan kegiatan operasi perusahaan, sehingga perusahaan dapat menggunakan sumber daya yang ada secara efektif. Kemudian ada fungsi yang terkait dengan sistem pengelolaan persediaan pada PT Imago Mulia Persada. Pengelolaan persediaan barang dagang pada PT Imago Mulia Persada terdiri dari 3 fungsi yang memiliki tujuan yang saling mendukung terciptanya pengelolaan persediaan yang baik. Fungsi-fungsi dalam mengelola persediaan barang dagang pada PT Imago Mulia Persada adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pengadaan persediaan barang dagang, yaitu bertujuan untuk mengantisipasi pesanan pembelian dari pelanggan dan menjaga ketersediaan pada tingkat yang optimum. Fungsi penyimpanan persediaan barang dagang, yaitu bertujuan untuk menjaga keamanan persediaan barang dagang yang diterima dan disimpan di gudang agar terhindar dari kemungkinan-kemungkinan yang dapat merugikan perusahaan dagang. Kemudian yang terakhir ada fungsi pengeluaran persediaan barang dagang, yaitu bertujuan untuk mendistribusikan barang yang dipesan oleh pelanggan secara tepat waktu dan memantau setiap barang yang keluar dari gudang. Kemudian selanjutnya ada sistem pengelolaan persediaan pada PT Imago Mulia Persada. Sistem merupakan suatu kerangka prosedur yang saling berhubungan dan disusun sesuai skema dalam melakukan kegiatan dalam perusahaan. Hasil wawancara menjelaskan ada beberapa prosedur dalam sistem pengelolaan persediaan barang dagang pada PT Imago Mulia Persada yang terbagi dalam 3 prosedur. Namun dalam menjalankan operasinya, perusahaan tidak memiliki standar operasional prosedur atau SOP yang tertulis untuk kegiatan operasinya. Hasil wawancara menyatakan prosedur pengelolaan persediaan barang dagang pada PT Imago Mulia Persada yang terbagi dalam 3 prosedur tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, prosedur pengadaan barang pada PT Imago Mulia Persada. Yang kedua, prosedur penerimaan dan penyimpanan barang pada PT Imago Mulia Persada. Yang ketiga, ada prosedur pengeluaran persediaan pada PT Imago Mulia Persada. Kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil jawaban dari 72 pertanyaan yang disesuaikan dengan POSO pada tahun 2013, sebanyak 50% menjawab iya. Maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal atas persediaan pada PT Imago Mulia Persada ini termasuk dalam kategori yang kurang efektif. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pengendalian internal atas persediaan barang dagang oleh PT Imago Mulia Persada masih belum sesuai dengan penerapan pengendalian internal berdasarkan POSO tahun 2013. Saran yang dapat diberikan pada PT Imago Mulia Persada ini untuk dijadikan masukan bagi pihak perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perlu mempertahankan penerapan pengendalian internal atas pengelolaan persediaan yang sudah berjalan dengan baik dan efektif. Namun, PT Imago Mulia Persada perlu memperbaiki efektivitas pengendalian internal atas persediaannya. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.